Halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini kita kedatangan dua gamepad yang berbeda yang akan kita coba dan komparasikan di video kali ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung pantengin videonya sampai selesai. Nah, oke, ini dia yang pertama. Di sini ada di sebelah kiriku NYK Nemesis Atlas GPW 700 yang sudah pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Lalu di sini ada Funtech WGP 12 Revolver 2. Kedua gamepad ini sudah mengusung fitur yang sama, yaitu adalah fitur wireless 2,4 GHz-nya. Jadi kira-kira seperti apa? Akan langsung kita unboxing saja. Mulai dari Revolver dulu nih, yang baru saja datang di tempat kita. Sebenarnya secara box mirip-mirip ya, penampilan boxnya mirip. Di sini ada kartu garansi, tentu saja Funtech sudah memberikan garansi 1 tahun. Lalu di sini ada surat langganannya Funtech. Kalau dari CEO-nya Funtech, ini kalau kita langganan pasti sudah punya surat kayak gini banyak. Lalu ada buku panduan dari Funtech WGP 12. Oke, dan ini dia nih gamepadnya, dan juga di sini sudah diberikan wireless 2,4 GHz receiver. Dan ini yang terakhir, ada USB Type-C cable to USB Type-A cable. Ini formatnya standar aja sih, nggak muluk-muluk. Oke, lanjut ke isi box dari NYK Nemesis Atlas. Untuk unboxing NYK Nemesis Atlas sendiri sebenarnya sudah pernah aku bahas juga di video sebelumnya, namun kita ulang saja kembali. Nah, di sini tentu saja diberikan USB Type-C cable to USB Type-A cable. Lalu di sini juga ada buku panduan dari NYK Nemesis Atlas ini, lalu gamepadnya itu sendiri, dan juga tidak ketinggalan pastinya 2,4 GHz wireless receivernya. Udah, isinya simple, bisa dibilang isinya mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan dari isi kedua box gamepad ini. Aku akan mulai dari spesifikasi teknis kedua gamepad ini dulu ya. Mulai dari NYK Nemesis Atlas GPW 700. Di sini spesifikasi teknisnya, di sini dia menggunakan 2,4 GHz wireless connection. Lalu ada adjustable vibration button, ada macro setup button, lalu ada ergonomic design, dan juga multi platform support. Untuk baterainya sendiri di sini didukung oleh baterai 400 mAh dengan waktu penggunaan bisa sampai 8 jam plus minus, kompatibel dengan PC, PlayStation, Xbox, dan Android TV. Itu untuk NYK Nemesis Atlas GPW 700, sedangkan untuk Funtech WGP 12 di sini technical specification-nya di sini dia menggunakan baterai 600 mAh, lalu juga sudah dilengkapi dengan vibration. Wireless range-nya bisa sampai 7 sampai 8 meter, dan di sini bisa connect ke beberapa device juga, yaitu PC, lalu ada PlayStation, dan juga Android seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk Funtech WGP di sini tidak ada fitur-fitur seperti turbo atau mungkin makro ya. Jadi di sini untuk fiturnya WGP ini lebih to the point, seperti layaknya gamepad pada normalnya gitu. Lalu dari desain sendiri, jujur untuk WGP 12 saat pertama kali aku keluarkan dari dalam box itu sedikit kaget, karena bagian depannya ini benar-benar flat, tidak mencembung, tidak diberikan desain yang begitu menarik. Namun nanti akan kita lihat apakah nyaman dengan desain yang seperti ini. Untuk Funtech WGP sendiri, kalau dilihat layoutnya ini sebenarnya lebih mirip ke layout PlayStation ya, dibandingkan NYK Nemesis yang menggunakan layout Xbox. Lalu untuk NYK Nemesis pun di sini diberikan tombol makro tambahan di bagian belakang
kanan kiri. Sedangkan untuk WGP12 ini tidak ada tombol tambahan. Jadi ini lebih to the point dan menurutku ini lebih easy to use sih untuk WGP12, karena sebenarnya saat aku menggunakan NYK Nemesis pun yang Atlas ini aku jarang menggunakan fitur turbonya ataupun bahkan makronya. Jadi ya aku gunakan gamepad sebagaimana mestinya. Lalu untuk LED di sini sama-sama tidak begitu dilengkapi RGB. Di sini hanya ada LED indikator saja. Kalau untuk WGP12 dan Funtech NYK Atlas ini LED indikatornya sama-sama berfungsi untuk memberitahu device apa yang sedang digunakan. Jadi misal saat sedang menancap di PC itu LED-nya akan seperti apa, lalu saat menancap di PlayStation itu akan seperti apa. Itu dari desainnya, jadi bisa dibilang mana yang lebih nyaman menurutku akan kita lihat saja di penggunaan pemakaian setelah ini. Oke, setelah aku nyobain kedua gamepad ini yaitu NYK Nemesis Atlas dan juga Funtech WGP12, yang pertama aku rasakan adalah kenyamanan dalam penggunaan wirelessnya. Tentu saja dengan wireless kita jadi tidak begitu terganggu dengan kabel. Itu yang pertama. Lalu saat menggenggam kedua gamepad ini secara tidak langsung aku lebih favorit malah yang Funtech WGP12. Kenapa? Dia ini desainnya sedikit lebih ramping dibandingkan NYK Nemesis Atlas. NYK Nemesis Atlas menurutku akan cocok kalau kalian mempunyai tangan yang begitu besar dibandingkan Funtech WGP12 ini. Karena Funtech WGP12 ini memberikan desain yang lebih ramping, di tanganku ini justru menurutku lebih asik digenggam dibandingkan NYK Nemesis Atlas. Lalu, aku masih merasakan hal yang sama di NYK Nemesis, yaitu walaupun responsivitas wirelessnya sangat baik, namun ada beberapa tombol yang error saat dipencet bersamaan. Jadi seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, di bagian R2 ini, dia ini satu terlalu sensitif, jadi nggak bisa dijadikan sandaran. Lalu selain sensitif itu, saat sedang menekan tombol yang lain, entah kenapa R2 ini tidak bisa ditekan. Jadi kadang R2-nya itu nggak mau ke pencet gitu loh. Beda dengan Funtech WGP12, di Funtech WGP12 aku tidak merasakan adanya problem itu. Jadi pemakaian Funtech WGP12 di sini aku justru sangat nyaman dan tidak merasakan problem yang serupa di NYK Nemesis Atlas. Tapi memang selama ini aku menggunakan gamepad dari Funtech ya, yang terakhir itu WGP14. Funtech WGP14 itu juga memberikan pengalaman yang sangat baik. Jadi menurutku Funtech WGP12 ini bisa dibilang lebih bagus dibandingkan NYK Nemesis Atlas jika kalian tidak membutuhkan mode turbo dan juga macro buttons. Kenapa? Karena di Funtech WGP ini kita tidak diberikan mode-mode tambahan seperti itu. Jadi hanya gamepad saja dengan mode standar dan bonus 2,4 GHz wirelessnya aja seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri NYK Nemesis Atlas di sini dijual di harga 275 ribuan, sedangkan Funtech WGP12 ini juga dijual di range harga yang sama. Jadi tunggu apa lagi, kalian tinggal pilih yang mana. Kalian mau desain yang lebih bulky dengan fitur turbo dan makro, kalian bisa ambil NYK Nemesis Atlas. Tapi kalau kalian pengen yang desain yang lebih simple, lebih pasti, lebih bisa kepake dan aku gunakan juga tidak ada error, mungkin bisa mengambil WGP12 Revolver 2 seperti itu. Jadi memang kedua gamepad ini bisa dibilang tidak terlalu mencolok dan mereka hanya kompak memberikan fitur 2,4 GHz wirelessnya ini menjadi fitur andalan dari kedua produk ini. Tinggal preferensi kalian mau memilih yang mana. Kalau aku sih prefer setelah mencoba aku memilih Funtech WGP12. Walaupun kalau orang melihat pasti kelihatan bagusnya ini ada di NYK Nemesis Atlas. Jadi kira-kira apa pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.